Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat cerita ilmu. Apa kabar jiwa Anda hari ini? Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, di tengah riuhnya notifikasi ponsel, dan di tengah tuntutan hidup yang seakan tidak pernah ada habisnya, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, dan mari kita bicara dari hati ke hati. Senang sekali saya bisa hadir kembali di ruang dengar Anda. Saluran cerita ilmu ini bukan sekedar tempat berbagi informasi, melainkan ruang bagi kita semua untuk tumbuh, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri melalui kearifan-kearifan yang diwariskan oleh para ulama dan guru-guru kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam samudra ilmu hari ini, saya ingin meminta dukungan tulus dari Anda. Klik tombol like, berikan komentar terbaik Anda, apapun yang sedang Anda rasakan atau pelajari saat ini. Dan pastikan Anda sudah subscribe. Langkah kecil Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menebar manfaat. Dan khusus untuk hari ini, saya mengundang Anda semua, mari kita penuhi kolom komentar dengan doa. Tuliskan satu doa yang paling ingin Anda langitkan saat ini. Mari kita saling mengaminkan. Siapa tahu, doa yang Anda tuliskan menjadi wasilah terbuka pintu rahmat bagi orang lain. Dan doa orang lain menjadi kunci jawaban atas kegelisahan Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa semakin banyak yang Anda miliki, justru semakin jauh rasa tenang itu pergi? Kita bekerja keras siang dan malam, mengejar angka-angka di rekening, mengejar pengakuan di media sosial. Namun ketika malam tiba dan kita sendirian, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh semua itu. Mengapa? Karena mungkin kita sedang mengejar cinta dari arah yang salah. Kita sibuk mencari cinta dunia yang fana hingga lupa bahwa ada 3 jenis cinta yang seharusnya menjadi fondasi hidup kita. Cinta dari Sang Pencipta, dukungan dari makhluk langit, malaikat, dan harmoni di antara sesama manusia. Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang luar biasa, Nasaih Al-Ibad, memberikan sebuah formula rahasia. Sebuah formula yang jika kita terapkan akan mengubah cara kita memandang setiap detik kehidupan. Beliau berkata tentang 3 hal: meninggalkan kesenangan dunia demi cinta Allah, menghindari dosa demi cinta malaikat, dan membuang ketamakan demi cinta manusia. Mari kita bedah satu persatu secara mendalam. Sahabat cerita ilmu, mari kita masuk ke poin pertama. Siapa yang meninggalkan kesenangan dunia, dia akan dicintai Allah. Mendengar kata meninggalkan dunia, banyak dari kita yang langsung merasa takut. Apakah kita harus berhenti bekerja? Apakah kita harus membuang harta kita? Tidak. Mari kita perbaiki pemahaman ini. Zuhud atau meninggalkan dunia bukanlah tentang tangan yang kosong, melainkan tentang hati yang tidak terikat. Bayangkan sebuah kapal. Kapal bisa berlayar dengan hebat karena ia berada di atas air. Namun, apa yang terjadi jika air itu masuk ke dalam kapal? Kapal itu akan tenggelam. Begitulah perumpamaan dunia dan hati kita. Dunia ini adalah air dan diri kita adalah kapalnya. Gunakan dunia untuk berlayar. Gunakan harta untuk mencapai tujuan akhirat. Tapi jangan pernah biarkan dunia itu masuk dan menetap di dalam hati Anda. Saat Anda mampu berkata, "Ya Allah, harta ini ada di tanganku, tapi tidak di hatiku." Disitulah cinta Allah turun. Mengapa Allah mencintai orang yang zuhud? Karena orang yang zuhud membuktikan bahwa baginya, Allah adalah segalanya. Dia tidak lagi diperbudak oleh tren, tidak lagi hancur karena kehilangan materi, dan tidak lagi sombong karena memiliki kedudukan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 77. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Allah ingin kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Saat kita mulai melepaskan keterikatan pada yang fana, Allah akan mendekat dengan cintanya yang kekal. Bayangkan, dicintai oleh Sang Pemilik Semesta. Jika Allah sudah mencintai Anda, apalagi yang perlu Anda khawatirkan di dunia ini?
Poin kedua yang disampaikan Imam An-Nawawi adalah siapa yang menghindari dosa-dosa, dia akan dicintai para malaikat. Mungkin kita jarang memikirkan keberadaan malaikat dalam keseharian kita, namun mereka ada. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang sifat dasarnya adalah ketaatan mutlak dan kesucian. Malaikat adalah makhluk yang sangat peka terhadap bau spiritual. Dosa, sekecil apapun, menciptakan kegelapan dalam jiwa kita. Dan malaikat secara fitrah akan menjauh dari kegelapan tersebut. Namun, ketika seorang hamba berjuang, meskipun sulit, untuk menahan pandangannya dari yang haram, menahan lisannya dari gibah, dan menahan tangannya dari mengambil yang bukan haknya, malaikat akan mendekat. Mereka tidak hanya melihat Anda, mereka mencintai Anda. Apa dampaknya jika dicintai malaikat? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, dia memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Jibril kemudian berseru kepada seluruh penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Seketika itu juga, ribuan, jutaan malaikat mencintai Anda. Mereka mendoakan Anda. Saat Anda tidur, mereka memohonkan ampunan untuk Anda. Saat Anda dalam kesulitan, mereka memberikan ilham ketenangan. Menghindari dosa bukan hanya soal takut neraka, sahabat cerita ilmu. Ini adalah soal menjaga martabat kita di hadapan penduduk langit. Ini tentang membangun koneksi cahaya agar hidup kita selalu dalam penjagaan dan doa makhluk-makhluk suci tersebut. Poin ketiga yang sangat krusial dalam kehidupan sosial kita. Siapa yang menyingkirkan sifat tamak dari milik umat Islam, dia akan dicintai oleh mereka. Mari kita jujur pada diri sendiri. Mengapa sering terjadi perpecahan di antara kita? Mengapa ada persaingan yang tidak sehat di tempat kerja? Mengapa hubungan persaudaraan bisa putus hanya karena urusan warisan atau pinjaman uang? Jawabannya satu, tamak. Tamak adalah keinginan yang tidak pernah puas untuk menguasai apa yang dimiliki orang lain. Sifat ini seperti api yang memakan kayu bakar. Ia merusak kedamaian diri sendiri dan menghancurkan kepercayaan orang lain. Imam An-Nawawi mengajarkan kita sebuah seni hidup yang luar biasa. Ifah, menjaga kehormatan, dan qanaah, merasa cukup. Ketika Anda menjadi pribadi yang tidak pernah melirik milik orang lain, ketika Anda tidak pernah iri atas pencapaian kawan Anda, dan ketika Anda justru merasa senang melihat orang lain sukses, orang-orang akan mencintai Anda. Mengapa? Karena Anda menjadi sosok yang aman. Orang tidak merasa terancam di dekat Anda. Anda memancarkan energi ketulusan. Hadis riwayat Ibnu Majah menekankan hal ini dengan sangat indah. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Ini adalah strategi sosial yang paling ampuh. Jangan jadi beban bagi orang lain, jangan jadi peminta-minta, dan jangan jadi pencuri kebahagiaan orang lain. Sebaliknya, jadilah tangan di atas. Jadilah solusi. Saat kita berhenti mengejar apa yang ada di kantong orang lain, Allah akan memenuhi kantong kita dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan manusia akan menghormati serta mencintai kita karena kemuliaan akhlak kita. Sahabat cerita ilmu yang saya muliakan. Ketiga nasihat dari Imam An-Nawawi ini adalah satu kesatuan yang utuh. Jika kita ingin dicintai secara total oleh Allah, oleh malaikat, dan oleh manusia, maka kuncinya adalah pembersihan hati dari ego dan dunia. Dunia ini hanyalah tempat menanam. Jangan berharap memanen di sini. Tanamlah kebaikan, tanamlah ketaatan, dan tanamlah ketulusan. Mari kita buat sistem dalam hidup kita untuk menjadi 1% lebih baik setiap harinya dalam menjaga hati kita. Sahabat cerita ilmu, terima kasih Anda masih setia menyimak. Kita baru saja membahas tentang bagaimana cara dicintai oleh penghuni langit dan bumi. Namun, pertanyaannya adalah, apa bahan bakar yang membuat kita mampu konsisten melakukan itu semua? Dari mana kita mendapatkan kekuatan untuk tetap tenang saat dunia sedang tidak baik-baik saja? Imam An-Nawawi melalui untayan hikmahnya dalam Nasaih Al-Ibad memberikan kita 3 kompas besar. 3 hal yang jika kita genggam erat, tidak akan ada badai yang mampu merobohkan kita.
Beliau berbicara tentang Islam sebagai nikmat, ketaatan sebagai kesibukan, dan kematian sebagai pelajaran. Mari kita selami lebih dalam, karena disinilah letak rahasia kebahagiaan yang sejati. Kita seringkali terjebak dalam perlombaan mencari nikmat. Kita mengejar rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih mewah, atau pengakuan dari ribuan orang. Namun, sadarkah kita? Imam An-Nawawi mengingatkan dengan kalimat yang sangat tajam. Sungguh di antara sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Mari kita berhenti sejenak. Bayangkan jika hari ini Anda memiliki segalanya. Uang yang tidak berseri, popularitas yang mendunia, fisik yang sempurna. Namun Anda kehilangan arah. Anda tidak tahu untuk apa Anda hidup, tidak tahu kemana Anda akan kembali, dan tidak memiliki pegangan saat hati sedang hancur. Itulah definisi kemiskinan yang sesungguhnya. Islam adalah nikmat karena ia memberikan kita jawaban. Islam memberikan kita struktur. Saat kita sujud, kita melepaskan semua beban. Saat kita berzikir, kita menenangkan detak jantung yang gelisah. Islam adalah cahaya yang memastikan bahwa meskipun jalan di depan kita gelap dan berkabut, kita tetap tahu kemana kaki harus melangkah. Mengapa Islam dikatakan cukup? Karena Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jiwa manusia. Ia mengatur cara kita berbisnis agar berkah, cara kita berkeluarga agar sakinah, dan cara kita memimpin diri sendiri agar tidak tersesat oleh hawa nafsu. Jangan pernah merasa rendah diri jika pencapaian duniawi Anda belum setinggi orang lain. Selama di dalam dada Anda masih ada kalimat La ilaha illallah, Anda adalah orang terkaya di muka bumi. Nikmat Islam adalah tiket menuju kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa disita oleh siapapun, bahkan oleh kematian sekalipun. Sekarang, mari kita bicara tentang waktu. Kita semua diberikan modal yang sama, 24 jam sehari. Namun, mengapa ada orang yang merasa sangat sibuk, tapi tidak menghasilkan apa-apa bagi jiwanya? Dan mengapa ada orang yang terlihat tenang, namun karyanya abadi? Nasihat selanjutnya berbunyi, di antara sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan menjadi kesibukanmu. Sahabat cerita ilmu, dunia ini dirancang untuk membuat kita sibuk. Sibuk mengejar target, sibuk membalas pesan, sibuk memantau kehidupan orang lain di layar ponsel. Jika kita tidak memilih kesibukan kita, maka dunia yang akan memilihkan kesibukan untuk kita. Dan sayangnya, kesibukan duniawi seringkali bersifat melelahkan, namun tidak mengenyangkan. Menjadikan ketaatan sebagai kesibukan utama bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kantor atau usaha kita. Justru sebaliknya, ini adalah tentang mengubah niat dari setiap kesibukan tersebut. Saat Anda bekerja mencari nafkah untuk keluarga dengan niat ibadah, itulah ketaatan. Saat Anda menahan diri untuk tidak marah saat terjebak macet demi menjaga kesabaran, itulah ketaatan. Ketaatan adalah sistem operasional hidup kita. Jika ketaatan menjadi kesibukan utama, maka setiap detik waktu kita memiliki nilai investasi akhirat. Kita tidak lagi sekedar bertahan hidup, tapi kita sedang membangun kehidupan. Orang yang sibuk dalam ketaatan tidak akan memiliki waktu untuk membicarakan keburukan orang lain, tidak punya waktu untuk mengeluh secara berlebihan, dan tidak punya waktu untuk merasa kesepian, karena hatinya selalu sibuk berkomunikasi dengan Sang Holik. Dan tibalah kita pada nasihat yang paling menggetarkan jiwa. Di antara sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian menjadi pelajaran bagimu. Banyak dari kita yang takut membicarakan kematian. Kita menganggapnya sebagai akhir dari segalanya, sebagai pemutus kebahagiaan. Namun, bagi orang yang berakal, kematian adalah guru terbaik. Ia adalah pemberi nasihat yang paling jujur, tanpa perlu mengeluarkan kata-kata. Pernahkah Anda berdiri di depan nisan seseorang yang dulunya sangat berkuasa? Atau seseorang yang dulunya sangat kaya? Di sana, semua gelar luntur, semua harta tertinggal, dan semua ambisi menjadi sunyi. Kematian mengajarkan kita tentang prioritas. Ia bertanya kepada kita setiap hari,
Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah hal yang sedang kamu kerjakan sekarang benar-benar penting? Jika kita menjadikan kematian sebagai pelajaran, kita akan menjadi pribadi yang lebih pemaaf. Kita tidak akan membuang waktu untuk dendam yang tidak berguna. Jika kita ingat kematian, kita akan menjadi lebih dermawan karena kita tahu kita tidak akan membawa apa-apa selain kain kafan. Kematian bukanlah untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan pengingat agar kita hidup dengan penuh kesadaran. Cukuplah kematian sebagai pelajaran, agar kita tidak sombong saat di atas dan tidak putus asa saat di bawah. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kesedihan Anda akan berakhir, begitu juga kesenangan Anda. Pelajaran dari kematian membuat kita fokus pada apa yang kekal. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan hati yang bersih. Sahabat cerita ilmu, kita telah menempuh perjalanan panjang melalui pemikiran besar Imam An-Nawawi. Kita telah belajar tentang cara dicintai oleh Allah, malaikat, dan manusia. Kita juga telah merenungkan tentang Islam, ketaatan, dan kematian. Namun, pengetahuan hanyalah benih. Benih itu tidak akan pernah menjadi pohon yang rindang jika tidak kita tanam, kita siram, dan kita jaga setiap harinya. Muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara kita menjaga semua pesan langit ini agar tidak menguap begitu saja setelah video ini berakhir? Bagaimana agar nilai-nilai luhur ini menjadi bagian dari denyut nadi kita sehari-hari? Jawabannya terletak pada cara kita memandang perubahan. Seringkali kita merasa terbebani untuk menjadi soleh atau bijak dan kaya dalam semalam. Kita ingin langsung berubah menjadi pribadi yang zuhud, rajin ibadah, dan tidak pernah marah. Namun kenyataannya, jiwa manusia memiliki pola pertumbuhannya sendiri. Disinilah kita perlu menerapkan prinsip keajaiban 1% setiap hari. Membangun karakter yang dicintai langit dan bumi adalah tentang membangun sistem spiritual. Jika hari ini Anda belum mampu bangun malam untuk tahajud selama 1 jam, mulailah dengan 2 rakaat singkat yang konsisten. Jika Anda belum mampu menyumbangkan separuh harta, mulailah dengan 1 senyuman tulus atau 1.000 rupiah yang diberikan tanpa ada yang tahu. Mengapa sistem lebih penting daripada sasaran? Karena sasaran hanya membuat kita fokus pada hasil akhir, sedangkan sistem membentuk siapa diri kita. Orang yang fokus pada sistem ketaatan akan terus berjalan meskipun motivasinya sedang turun. Perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten, istiqomah, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada amal besar yang dilakukan hanya sekali lalu menghilang. Sahabat, jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Mungkin langkah kecilmu adalah belajar menahan lisan untuk tidak berkomentar buruk di media sosial. Mungkin langkah kecilmu adalah mulai membaca 1 ayat Al-Quran sebelum bekerja. Ingatlah, gunung yang tinggi itu terbangun dari butiran debu yang bertumpuk. Begitu juga dengan kemuliaan akhlakmu. Dalam perjalanan menuju perubahan itu, ada satu jebakan yang sering membuat kita jatuh. Terlalu terobsesi dengan hasil. Kita ingin segera merasa tenang, ingin segera sukses, atau ingin segera melihat orang lain memuji perubahan kita. Padahal, inti dari ketaatan adalah penyerahan diri pada proses. Pelajaran ke-8 yang ingin saya tekankan adalah fokuslah pada proses ketaatan itu sendiri, bukan pada imbalannya. Ketika kita beribadah karena mengharap ridho Allah, maka proses ibadah itu sendiri sudah menjadi hadiah bagi kita. Kedamaian yang Anda rasakan saat bersujud, ketenangan saat Anda jujur dalam berdagang, itulah surga sebelum surga yang Allah berikan di dunia. Jangan biarkan diri Anda terbebani oleh target-target duniawi yang berat. Dunia ini seringkali menuntut kita untuk selalu menjadi pemenang di mata manusia. Namun di hadapan Allah, pemenangnya adalah mereka yang paling tulus dalam usahanya. Nikmatilah setiap detik saat Anda berjuang melawan hawa nafsu. Nikmatilah saat-saat Anda memilih untuk bersabar meskipun hati sedang panas. Disitulah keindahan iman itu tumbuh. Lalu, apa bukti nyata jika sistem spiritual kita telah berjalan? Buktinya ada pada seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Sebagaimana yang kita bahas di awal, salah satu cara dicintai manusia adalah dengan membuang ketamakan.
Namun lebih dari itu, kita harus bertransformasi menjadi sosok yang solution oriented, pribadi yang menjadi solusi. Dunia ini sudah penuh dengan masalah. Sudah terlalu banyak orang yang saling menyalahkan, saling menuntut, dan saling mengambil. Sahabat cerita ilmu, mari kita ambil posisi yang berbeda. Mari kita menjadi tangan yang memberi, telinga yang mendengar, dan hati yang memahami. Saat Anda menanggalkan ketamakan, Anda sedang mengosongkan ruang di hati Anda agar bisa diisi dengan kasih sayang kepada sesama. Tanggung jawab kita bukan hanya tentang menyelamatkan diri sendiri, tapi tentang bagaimana keberadaan kita membuat beban orang lain terasa lebih ringan. Jadilah orang yang jika kehadirannya dinantikan dan jika kepergiannya dirindukan. Itulah puncak dari keberhasilan seorang manusia, ketika hidupnya menjadi perpanjangan tangan rahmat Allah bagi semesta. Sahabat cerita ilmu yang saya cintai karena Allah, kita sampai pada akhir perjumpaan kita kali ini. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam, apa sebenarnya yang sedang kita kejar selama ini? Jika selama ini kita merasa lelah, mungkin karena kita terlalu lama memikul dunia di atas pundak kita. Padahal dunia seharusnya hanya di bawah telapak kaki kita. Jika selama ini kita merasa sepi, mungkin karena kita terlalu sibuk mencari perhatian manusia, hingga lupa bahwa malaikat selalu menunggu untuk mendoakan kita dalam kesunyian. Ingatlah pesan Imam An-Nawawi, cukuplah Islam sebagai nikmatmu, ketaatan sebagai kesibukanmu, dan kematian sebagai pelajaranmu. Hidup ini hanya sekali, dan ia begitu singkat. Jangan habiskan waktu berhargamu untuk hal-hal yang tidak akan menemanimu di liang lahat. Mari kita pulang ke pelukan ketaatan. Mari kita jadikan setiap tarikan napas kita sebagai zikir, dan setiap langkah kita sebagai langkah menujunya. Terima kasih telah bersama cerita ilmu. Terima kasih telah bersedia membuka hati untuk menerima nasihat-nasihat ini. Saya berdoa untuk Anda, dan tolong doakan saya juga. Semoga kita tidak hanya berkumpul di ruang digital ini, tapi kelak kita akan berkumpul kembali di taman-taman surganya, saling bercerita tentang betapa indahnya perjuangan kita saat di dunia. Jangan lupa untuk meninggalkan doa terakhir Anda di kolom komentar. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, muliakanlah akhlak kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Teruslah menjadi cahaya meski dalam kegelapan yang paling pekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.